Setelah kemunculan Miguel kemarin pada chapter 254, pada chapter kali ini manga chapter 255 akan berpusat pada pertarungan Sukuna melawan 5 penyihir, yaitu Miguel, Laurel, Choso, Yuji, dan Maki. Dan kali ini kita akan melihat aksi dari pertarungan sang penyihir Afrika yang diakui oleh Gojo melawan Sukuna, sang Raja Kutukan. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 255 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shoudon part 27. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal panel manga ini, kita langsung diperlihatkan Miguel bersama Laurel yang telah menyelamatkan Ui dan Kusakabe yang terluka dan tak sadarkan diri. Lalu selanjutnya, scene langsung memperlihatkan kilas balik saat Laru dan Yuta menghampiri Miguel ke Afrika untuk meminta tolong bantuannya untuk ikut bertarung mengalahkan Sukuna. Namun sayangnya, Miguel sempat menolak ajakan tersebut. Itu karena dia tidak mau bertarung melawan musuh yang dia anggap melebihi monster yang bahkan mungkin bisa mengalahkan Gojo. Namun, di sini Laru meyakinkan lagi Miguel kalau dia hanya meminta tolong setelah Sukuna kelelahan melawan Gojo dan membantunya untuk mengalahkannya pada saat itu. Namun di sini Miguel masih tidak percaya kalau kelelahan semata akan bisa melemahkan Sukuna dari pertarungannya. Di sisi lain juga, Yuta menjelaskan bahwa ada kemungkinan kerusakan akibat penggabungan besar-besaran Tengen dengan orang-orang di Jepang bukan hanya sebatas masyarakat Jepang saja. Namun tetap saja, Miguel masih keras kepala dan mengatakan dia merasa bahkan roh kutukan raksasa yang datang ke negaranya seperti Godzilla itu lebih baik daripada melawan Sukuna. Dan Miguel kemudian memutuskan untuk menolak permintaan tersebut demi saudara-saudaranya. Kemudian Laru dan Yuta pun terus memohon kepada Miguel. Tapi setelah itu Laru pun meminta untuk dirinya berbicara berduaan dengan Miguel. Di perbincangan ini Laru menjelaskan kalau dirinya sebenarnya sama dengan Miguel, yaitu ingin membuat Geto Suguru menjadi sang raja. Nah, Miguel pun mengakuinya dan itu juga dia datang ke Jepang karena Geto. Dan selain itu, Miguel juga mengaku kalau dia berhutang kepada Gojo karena telah membiarkannya hidup saat perang di Shinjuku. Dan sebagai gantinya, dirinya harus menjaga Yuta untuk mengajarinya. Tapi setelah utang tersebut dibayar karena telah melatih Yuta, dirinya pun sudah tidak ingin berurusan lagi dengan negara Jepang. Lalu di sini Laru pun membujuk dan meminta tolong Miguel datang ke Jepang hanya untuk berkumpul dengan teman-temannya saja dari tim Geto dan juga mengunjungi kuburannya dan memberikan kabar kepada Geto di kuburannya. Setelah mendengar perkataan Laru tersebut, Miguel pun terdiam sejenak. Setelah itu, Miguel pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti rencananya, namun dengan syarat kalau dirinya tidak ingin bertaruh nyawa melawan musuh yang bisa menggunakan domain expansion. Dan Miguel meminta kepada Laru kalau dia dan Laru hanya akan muncul setelah Gojo dan Yuta kalah, serta Sukuna sudah tidak bisa menggunakan domain expansionnya lagi. Di sini Laru pun bingung karena Miguel meminta dia ikut untuk bertarung bersamanya, bukan terpisah. Tapi Miguel meyakinkan lagi kalau lebih banyak teman akan lebih baik baginya. Setelah itu Shin pun kembali ke pertarungan. Di sini Miguel telah mengira kalau domain expansion Sukuna sepertinya sudah tersegel dan menganggap kalau ini mungkin berkah dari akhirat akibat Gojo. Selain itu, Laru pun menjelaskan kalau teknik kutukan pembalik Sukuna saat ini sedang sangat lemah dan juga dari keempat tangannya, tangan kiri bawah Sukuna telah terpotong dan tangan kanan bawahnya sudah tidak bisa digunakan untuk bertarung lagi. Lalu saat melihat ke arah Sukuna, tiba-tiba Laru pun langsung menyadari bahwa mungkin saat ini Sukuna sedang memulihkan jantungnya. Lalu setelah itu tiba-tiba Sukuna langsung melayangkan tebasan ke arah Miguel dan Laru dan yang lainnya hingga menghancurkan gedung tersebut. Di sisi lain, Miguel dan yang lainnya pun berhasil menghindarinya. Dan di sini pertarungan yang sesungguhnya dimulai. Saat Sukuna berlari ke arah Laru, Laru langsung melemparkan proyeksi tangannya dan mendorong Sukuna ke arah tembok hingga temboknya hancur. Tapi sayangnya serangan Laru pun berhasil ditahan dengan mudah oleh Sukuna sambil melayangkan tebasan ke tangan Laru. Dan kemudian Laru pun kembali diserang oleh Sukuna dengan tebasannya. Tapi dari sini tiba-tiba Miguel pun muncul. Dan pada saat itu Sukuna langsung memberikan tebasan bertubi-tubi ke arah Miguel. Tapi sayangnya dengan teknik kutukan milik Miguel, dia berhasil menghindari serangan tebasan Sukuna dengan mudahnya.
Dan saat Sukuna mencoba melemparkan bebatuan ke arah Miguel, dia pun berhasil menghindar, begitu juga dengan Laru. Dia langsung menarik kakinya dengan teknik proyeksi tangannya untuk menghindari lemparan bebatuan tersebut. Dan setelah itu Sukuna dan Miguel pun beradu tinju dengan tangan kosong. Tapi sebelum berlanjut, di sini dijelaskan tentang kemampuan dari teknik kutukan milik Laru, yang mana tekniknya ini bernama Heart Catch, yaitu menciptakan proyeksi tangan raksasa yang bisa menangkap subjek. Dan jika beberapa kali tangan proyeksi tersebut dihancurkan, Laru pun akan tetap bisa menciptakannya kembali secara terus-menerus. Namun setiap 1/10 serangan yang dilayangkan kepada proyeksi tangannya akan diberikan langsung kepada Laru. Setelah beradu tinju, Sukuna menganggap teknik kutukan Laru tidak terlihat menyenangkan baginya. Tetapi teknik kutukan Miguel justru menurut Sukuna harus diperhatikan lagi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa teknik kutukan Miguel itu bernama Hakuna Rana, atau bisa disebut sebagai Song of Exorcism atau Song of Prayer, yaitu irama yang terukir di tubuhnya akan mendorong kembali teknik kutukan dan membuatnya menghindarinya, dan meningkatkan penguatan kemampuan fisiknya. Atau lebih tepatnya, teknik kutukan Miguel ini membantu tubuhnya untuk menangkap ritme serangan musuhnya untuk menghindari serangan teknik kutukan dan juga memperkuat kemampuan tubuh fisiknya. Lalu setelah penjelasan itu, Shin pun kembali memperlihatkan masa lalu Miguel, yang mana saudaranya menjelaskan tentang kemampuannya dan juga flashback saat Gojo menghampirinya di Afrika. Di sini saudaranya tersebut menjelaskan bahwa teknik kutukan Miguel seperti tanpa domain, yaitu mengeluarkan buff dan debuff pada dirinya sendiri dan lawan. Dan walaupun itu adalah kemampuan yang sangat mudah, tapi kemampuan itu tidak terlalu menakutkan atau berbahaya. Lalu kemudian di flashback ini, Miguel bertanya kepada Gojo tentang bagaimana dia tahu tentang teknik kutukannya. Gojo mengatakan kalau dia mengetahuinya hanya dari melihat penampilan Miguel saja. Lalu Gojo juga menjelaskan bahwa yang lebih hebat lagi adalah fisik Miguel sendiri. Gojo juga menjelaskan bahwa rata-rata 99% penyihir sorcerer itu berasal dari Jepang. Lalu Gojo menganggap bahwa Miguel itu seperti orang yang berbahaya karena telah mampu menggunakan energi kutukannya untuk memperkuat struktur tulang dan ototnya, yang mana kemampuan ini sangat jarang terjadi oleh penyihir Jepang. Tapi walaupun begitu, Miguel menganggap kalau Gojo ini terlihat mendiskriminasikannya karena menganggap kalau orang kulit hitam itu semuanya kuat. Padahal masih ada orang kulit hitam yang lemah dan tidak seatletis dirinya. Miguel juga mengatakan kalau dirinya itu bukanlah orang spesial karena dirinya berkulit hitam, tapi dirinya spesial karena dirinya sendiri yang membuatnya spesial. Mendengar perkataan tersebut, Gojo pun langsung meminta maaf. Setelah itu, di sisi lain, Yuta bertanya kepada Gojo apakah ketika Gojo mengatakan Miguel itu berbahaya, itu maksudnya berbahaya untuk Gojo sendiri. Gojo menjawab bahwa walaupun penjelasan ini masuk akal atau tidak, tapi jika Miguel dan dirinya, Gojo, bertarung satu sama lain tanpa menggunakan teknik kutukan dan hanya menggunakan kemampuan fisik yang diperkuat dengan energi kutukan, mungkin dirinya bisa menang jika itu dalam hal defensif. Dan jika itu dalam hal serangan striking seperti tinju dan tendangan, maka Gojo merasa akan kalah. Lalu Shin pun kembali ke pertarungan. Di sini saat beradu serangan, Sukuna yang mencoba menyerang Miguel dengan tinjunya menggunakan dua lengan atasnya. Serangan itu berhasil ditangkis oleh Miguel dengan mudah, hingga membuat Sukuna terkejut. Dan kemudian Miguel pun langsung meninjunya tepat pada luka di dada Sukuna. Dan saat Miguel mencoba menahan Sukuna dengan kembali menghajarnya dengan sikunya, tiba-tiba Sukuna langsung menyadari keberadaan Choso di belakangnya yang akan menyerang dengan teknik supernovanya. Dan karena itu, Sukuna akhirnya dengan cepat berhasil menghindari serangan tersebut dan kemudian memberikan serangan balik tebasan ke arah Choso. Namun setelah memberikan tebasan ke arah Choso, tiba-tiba Yuji langsung menghantam Sukuna dari atas dengan tangannya. Tapi walaupun begitu, Sukuna masih bisa menahannya dengan kedua tangan. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa bagi Sukuna untuk mengaktifkan tebasan pembelah dunia yang diperluas, Sukuna harus menggunakan segel tangan yang sama seperti saat dia menggunakan domain expansion Fukuma Mizushi, yaitu segel tangan Enmaten. Tapi sejak saat satu tangan Sukuna terpotong saat melawan Gojo sebelumnya akibat teknik Final Hollow Purple milik Gojo, di situ Sukuna langsung menggunakan sumpah pengikat atau binding vow-nya untuk melayangkan tebasan pembelah dunia tanpa menggunakan segel tangannya. Maka dari itu Sukuna bisa menebas Gojo tanpa menggunakan segel tangan.
Lalu setelah dirinya berubah ke wujud aslinya dengan 4 tangan, Sukuna harus menggunakan metode lamanya, yaitu menggunakan segel tangan Enmaten dan mantranya untuk mengaktifkan tebasan pembelah dunia. Selain itu, Sukuna juga harus mengatur arah tebasannya dengan kedua tangannya. Kemudian di saat yang sama, setelah Yuji menghantam Sukuna dan meninjunya, ternyata lengan kiri atas Sukuna telah tertebas oleh Maki. Dan di sini Sukuna terkejut karena ternyata Maki masih bisa bertahan setelah terkena Black Flash-nya. Dan di sini juga terlihat dengan senyumannya, Maki terlihat baik-baik saja saat menebas tangan Sukuna. Di sisi lain, Yuji yang menyadari akan semakin lemahnya Sukuna setelah tangan kiri atasnya terpotong, dia semakin percaya diri untuk menganggap bahwa Sukuna sudah tidak bisa menggunakan segel tangannya lagi untuk menebas, dengan hanya memiliki kedua tangan kanannya saja, yang mana tangan kanan bawahnya tidak bisa digunakan. Selain itu, teknik kutukan pembaliknya juga sedang tidak bekerja, dan karena itu dengan percaya dirinya, Yuji yakin kalau mereka bisa menang melawannya di sini sekarang juga. Namun sayangnya, tiba-tiba Sukuna dengan cepat langsung meninju Laru dengan Black Flash-nya, hingga membuatnya memuntahkan darah. Dan di sini juga dijelaskan bahwa sebelumnya Gojo Satoru berhasil memulihkan kembali output dari teknik kutukan pembaliknya setelah melakukan tinju Black Flash yang kedua kalinya. Dan itu berarti setelah ini sang Raja Kutukan ada kemungkinan besar akan berhasil memulihkan kembali output teknik kutukan pembalik miliknya, sehingga membuatnya bisa memulihkan diri dengan lancar. Dan sambil memperlihatkan Sukuna tersenyum, catatan editor di sini menjelaskan bahwa cahaya hitam sedang bersinar menyeramkan. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 255 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown Part 27, yaitu pertarungan penyihir Afrika dan Jepang melawan Raja Kutukan yang akan membangkitkan teknik kutukan pembaliknya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.